kita sudah anggap sebagai positif COVID. Nah, tadi seperti yang Pak Kapolri sebut itu 5 hari sebenarnya itu exit test. Exit test itu dilakukan kalau misalnya kontak erat dia negatif pada saat pemeriksaan antigen, itu kita tunggu 5 hari. Setelah 5 hari kita lakukan pemeriksaan PCR. Karena negatif di antigen itu kalau kontak erat itu dia negatif COVID karena Anda diindikasikan karena kontak erat. Jadi memang kita tetap karantina yang bersangkutan kalau kontak erat 5 hari, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan PCR. Maka saya untuk antigen positif yang didapat dari penumpang yang menggunakan ini sebaiknya di ruang karantina. Kita pusat, sementara nanti kita lakukan tes di 5 hari berikutnya untuk pemeriksaan PCR. Dan nanti bisa dipastikan bahwa ini COVID atau tidak. Tapi itu di luar varian, karena kita untuk pemeriksaan varian itu menggunakan pemeriksaan. Nah, untuk saya lebih concern penularan lokalnya, karena varian Omicron ini kan ini sudah sama tahu bahwa ini gampang menyebar. Jadi saya khawatir bahwa di penularan lokal, terutama di saya katakan di ini pemeriksaan juga itu prosesnya harus ditetapkan dan dipatuh dan terjadi karena mungkin di kota-kota di Lampung juga ada juga yang positif di Pulau Jawa mungkin juga banyak. Ini mungkin arahnya nanti dari penerbangan yang banyak. Kalau kapal kan kita dari Sumatera kan. Jadi memang kalau sekarang kita lebih takut kalau dari Sumatera, kalau dari luar pesawat itu dari Pulau Jawa. Kalau di Jakarta sebenarnya harusnya kalau kita menerapkan secara ideal itu seluruh penumpang dari luar negeri itu dilakukan karantina terpusat. Kalau sudah bisa dipastikan dia negatif baru keluar di yang APRD sepertinya kurang. Nah itu saya juga ragu apakah nanti mereka periksa atau diloloskan untuk vaksin. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Jadi itu karena kita ini kan sebetulnya ada masa kita belum bisa secara aktif melayani cek sampel. Saya pikir kita lebih pada opsi kedua, yaitu antigen positif kita sudah perlakukan seperti positif PCR. Nah, berarti kita harus menyiapkan karantina setidaknya tingkat kabupaten dulu. Kalau kecamatan mungkin belum perlu. Kita hanya butuh wisma karantina tingkat kabupaten di iklan kita atau di mana nanti untuk yang mobile seperti ini walau dalam perjalanan, terutama itu karena tidak mungkin disuruh pulang kan. Kalau dia ketemu wali, wah repot, dia berhenti di Kelapa, makan di Kelapa kan. Nah dia harus disiapkan karantina sepertinya di kabupaten untuk melayani yang seperti itu. Itu yang pertama Pak Randi untuk dicatat dan kita akan bicarakan. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang Pak Dokter sampaikan untuk barcode ya. Nanti Pak Kris bisa menjelaskan. Kemudian frekuensi pelayaran mungkin Pak Matiani nanti bisa sampaikan ini kita reguler maupun non reguler atau statis. Kemudian juga nanti operator kapal Pak tadi disampaikan Pak Nandit untuk mengaktifkan kembali barcode-nya walaupun memang sudah di screening di pelabuhan, tidak ada salahnya setiap kapal punya barcode. Jadi screeningnya berlapis sehingga betul-betul kita bisa pastikan bahwa kondisi penumpang ini dalam kondisi yang memang sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan. Itu teknisnya nanti kawan-kawan operator yang akan di masing-masing kapal pelayaran. Kemudian terkait dengan ini PPIP dan segala macam mungkin nanti harus dikoordinasikan. Jadi kadang-kadang memang betul ada yang kadang-kadang hanya mengaku-ngaku, kadang-kadang itu repot ya. Sudah gitu banyak pula yang dibawanya itu kan ada yang sakit pula kadang-kadang dibawanya. Nah ini mungkin ini. Kemudian kesiapan kawan-kawan di pelabuhan saya pikir baik ASDP, SOP, BPTD, saya pikir tidak ada lagi yang tidak sampai dosis kedua ya Pak Nani ya, Pak Amor. Masih ada nggak yang belum dosis kedua? Kawan-kawan kita petugas nih pelabuhan. Masih ada nggak yang belum dosis kedua? Kalau ada belum dosis kedua segeralah. Jadi supaya nanti
penumpang kan kita tekan dosis kedua minimal ya. Jadi otomatis petugas semua juga harus pastikan sudah dosis kedua. Syukur-syukur sudah booster. Saya barusan dengan Pak Kapolres sudah booster di ya. Jadi agak typo sedikit lah. Karena sudah booster. Kalau tidak berani juga. Tapi selain mudik otomatis ya. Jadi di data lagi lah Pak ya, kawan-kawan kita yang belum dosis kedua mungkin nanti kita arahkan. Syukur-syukur Pak Kris sudah mengajukan booster untuk karyawannya bagus sekali. Tadi Bank Mandiri mengajukan booster datang semua. Kalau itu Bank Mandiri dari kerjaan booster semua ya pasti. Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Ketua Satgas, semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi kami di pelabuhan ini tetap bersandingan untuk mendampingi dengan tim Satgas karena memang di dalam proses bisnis kami pun validasi ini sudah menjadi satu rangkaian Pak, yang dulunya nggak ada sekarang sudah menjadi ada dari yang masuk maupun yang keluar. Nah memang terlepas dari situ izinkan memang kami memiliki keterbatasan ya Pak. Satu hal juga kami hanya menyediakan fasilitas yang ada di pelabuhan karena terkadang juga kami tidak masuk ke dalam tim Satgas Bapak, tapi harapannya itu nggak mengurangi niat kami untuk melakukan tadi kita tetap bersinergi. Maksudnya mungkin ini Pak, kami memang kekurangan orang ya Pak, jadi kami terbatas banget dengan jumlah pasar transaksi SDM kami. Nah, terkait dengan rapot Satgas dan semua ini sebenarnya sudah ada, kita sudah memiliki satu rapot yang memang memastikan bahwa orang itu bertempat di sini pada saat itu. Nah, memang perlu kita gaungkan lagi karena kemarin Pak Kapolres pada izin kemarin itu ada kendala di Pak Satgas karena memang ada persentase yang lebih banyak penumpang kita khususnya yang ro-ro itu yang tidak memiliki ketersediaan dan menegosiasi santro pada juga Pak Kapolres. Jadi pada saat itu dan sebenarnya sih nggak apa-apa ya, itu nggak mengurangi niat kita dibandingkan dengan kita jadi nggak sama sekali menggunakan barcode itu. Memang kan perlu kita paksakan juga, artinya biar membentuk satu perilaku yang baru. Nah kalau ada tambahan pun dari teman-teman operator, mungkin nanti Pak Sigit itu bisa di-print lagi barcode-nya dan kita serahkan ke teman-teman operator ya, biar ditempel di aparatnya masing-masing sehingga itu memudahkan mereka sebelum dia turun ke pelabuhan dia sudah memiliki ya, laporan itu di dalam peduli. Ada satu lagi Pak yang memang yang perlu concern juga, ini keterlibatan teman-teman di antigen Pak yang melakukan pemeriksaan itu, karena kalau menurut saya sangat efektif ketika saat ini kan antigen yang sekarang ini kan telah terkoneksi dengan Peduli Lindungi, sehingga sebenarnya itu datanya juga tidak perlu di print out ya Pak. Kan print out itu kadang-kadang yang bentuknya manual ini ya kita mengantisipasi segala bentuk apapun gitu, tapi kalau kontennya digital itu pasti selain memudahkan verifikasinya pun lebih akurat gitu Pak. Kan ketika dia hanya membawa handphone untuk verifikasi, di situ sudah punya hasil labnya gitu. Dan dia juga sudah mendaftarkan di Peduli Lindungi sehingga tadi kita mengantisipasi hal-hal yang di luar gitu. Kenapa seperti itu? Pak ya, misalnya contohnya Pak ya, jika kalau kita lihat dari saat ini kan apakah teman-teman Satgas memastikan betul bahwa hasilnya itu memang benar-benar valid gitu, dengan membawa lembaran kertas itu suka banyak ya dibawa dikasih teman-teman Satgas, ini hanya kita uji aja gitu lah, uji aja apakah memastikan bahwa yang dibawa itu lembaran kertas itu memang betul-betul hasil dari laboratorium atau pasti valid kan. Yang kalau kita lihat kan teman-teman lihat karena saking banyaknya Pak, itu harus kita habis saking banyaknya, perlu percepatan dan ini sekilas saja mungkin ya kita lihat cepat. Tapi ketika itu sudah dipaksakan si laboratorium atau si pemeriksa yang antigen itu untuk memasukkan itu ke dalam Peduli Lindungi, mau nggak mau itu kan sudah
bagian daripada pemeriksaan. Siapa tahu mungkin aja dia nggak bisa, tapi dia punya hasil memungkinkan kan Pak, ini kita hanya uji aja gitu. Tapi itu bagian daripada pencegahan resiko-resiko yang tadi. Nah, itu mungkin Pak dari kami, tapi izinkan Pak mungkin ada perubahan proses Pak di kedepannya. Kita inginkan nanti sebelum masuk pelabuhan justru teman-teman Satgas ada di sana posisinya di depan itu, lalu sesudah melakukan pemeriksaan antigen, validasi, baru dia bisa masuk ke pelabuhan. Sebenarnya hitungannya gitu, kita akan siapkan checkpoint. Jadi harapannya di pelabuhan itu tuh sudah screening, luarnya pun akan seperti itu. Kita sudah lagi persiapan ada ruangan yang kos yang tadi ditempati oleh karyawan kita itu sudah tidak dan kosong. Mungkin itu checkpoint yang mau keluar, ya yang mau keluar itu sudah tempat. Nah, mungkin nanti kita yang masuknya aja minta bantuan ke Pak AL karena tempatnya saat ini kan AL ya, Kata Laut dan Infrastruktur. Nah, itu nanti rencananya mau kita ini kan lah, kemudian sih bisa dalam waktu bisa sih dari situ yang checkpoint masuk kanan itu ya, karena checkpoint masuk yang kiri checkpoint keluar. Jadi betul-betul teman-teman Satgas pun punya tempat yang tepat lah, orang masuk orang keluar. Jadi betul-betul besar. Nah, satu lagi Pak Dandim dan Pak Kapolres, izinkan Pak kami menyampaikan bahwa perlu dievaluasi Pak bersama teman-teman di pelabuhan dari unsur pengamanan ya, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya melihat apakah banyaknya teman-teman gitu ya, untuk polisi maupun TNI itu makin membuat kondisi kita membaik atau justru gitu, malah nanti menjadi menambah resiko kita Pak. Resiko seperti apa? Di sini banyak Pak, teman-teman dari TNI, teman-teman dari polisi. Gitu. Kalau kita dengan WHO kita sudah dengan kepolisian, kita untuk memastikan ada keamanan kita. Ada 2 orang yang memang selalu standby di sini. Tetapi dari unsur TNI, kami ingin memastikan lagi nanti sama teman-teman Angkatan Laut untuk Pak Dandim, memastikan nanti siapa-siapa aja memang yang harus ada di pelabuhan. Gitu. Tidak semuanya ada di pelabuhan. Kadang-kadang kita juga bukan kami ini sebagai operator pelabuhan, tapi dari operator kapal pun mungkin yang di sini bisa menyampaikan apa kendalanya. Karena keinginannya cukup di depan aja, itu di pintu masuk, memastikan orang-orang itu bisa masuk pelabuhan dan keluar di sampai situ. Tapi ketika dia masuk ke kapal, biarlah teman-teman yang punya kompetensinya, yaitu operator kapal dan operator pelabuhan. Benar itu Pak. Jadi suasana ini juga, nah ini juga melayani bagian pengawasan. Ya, mungkin kita sepakat ya Pak, benar kita juga bisa mengolahnya lebih baik dan lebih mudah. Nah, sederhananya rumusnya semakin banyak kan yang punya bagian di pelabuhan akan semakin sulit untuk mengolah. Mungkin itu Pak Kapolres, Pak Dandim, mungkin nanti saya akan sampaikan lagi Pak Dandim Pak Bilal. Mungkin itu masalah. Supaya nanti ada pembagian tugas lah yang ini gimana, kemudian setelah masuk nanti digantikan oleh tim dari otoritas pelabuhan segala macam gitu. Supaya nanti ada simpang siur gitu ya. Nanti di koordinasi ada Pak Polisi. Kemudian dari Pak Mariani mungkin masalah ya. Dari operator. Oh, operator ada masalah? Ada yang ingin disampaikan? Pak Ambon. Pak Ambon mungkin dari lihat dulu Pak Ambon. Dari Monik ada? Monik ada. Ada yang mau disampaikan? Dari Pak Pengiran. Pak, silakan awalnya berarti atau pelayanan dari Ya, Pak Kapolres, Pak Nah, di sini Pak, ini kita menjaga bersama ada 7 trip yang beroperasi mulai jam 7 pagi sampai jam 9 pagi jam 7 malam.
pelayanan kita sudah berjalan selama ini dan kita siapkan satu armada kapal untuk ekstra trip dari pelabuhan dan dari Tanjung Api sudah disiapkan juga 2 kapal armada karena sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang ini di Tanjung Api itu selalu melonjak namanya kebutuhannya akan barang-barang yang logistik untuk dikirim ke kapal itu, maka sehingga terjadi penambahan kapal ke 3 kapal atau 4 kapal, sehingga peningkatan dari volume mobil ini banyak benar Pak di Tanjung Api untuk menyeberang ke Pulau Bangka. Ini hanya membawa logistik kebutuhan daripada provinsi Bangka ini. Kalau penumpang mobil pribadi Pak Asad itu seperti biasa saja, tidak ada itu penumpangnya ini Pak dari dalam provinsi inilah, provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Bangka Belitung secara bolak-balik dilakukan. Jadi saya kira kalau untuk pemeriksaannya sudah yang itulah yang diperiksanya Pak. Orangnya itulah, orangnya kembali, orangnya kurang Pak. Jadi gampang daripada Satgas segala yang mengurusannya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, Bapak Samron tadi, oleh Menteri, memang benarlah ini sama-sama. Saya lihat, saya sudah mengucapkan terima kasih selain pengawasan di sini kepada Bapak TNI Polri. Yang benar-benar saya lihat itu, saya di Kasat Mata saya sendiri, ya aman di sini terus. Tidak ada demo-demo kayak di mana-mana. Berarti kita berjalan dengan baik. Itu Pak. Kalau nanti secara teknis silakan operasi Malam Pelabuhan untuk menindaklanjutinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi itu mungkin tadi pagi sebenarnya sudah ada rapat penantian di Rutop untuk Wisma Karantina Pak Kapolres. Jadi rupanya tadi pagi rumah sakit dan masalah rapat untuk meninjau kembali WK itu dan karyawannya yang sekarang masih diistirahatkan karena kosong. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa kita aktifkan kembali. Setidaknya dalam rangka kita menghadapi Ramadan dan hari raya ini, takut ada lonjakan kasus, kita sudah siap. Takutnya karena perencanaan di Pemda ini kan susah, kalau dari awal tidak dikondisikan sulit untuk memotong di tengah. Jadi harus dikondisikan dari awal, namanya juga kewaspadaan. Kewaspadaan itu kan sebelum terjadi, kalau sudah terjadi itu sudah kewaspadaan lagi. Dan itu nanti akan kita sampaikan ke Pak Wagub ya Pak Candi untuk membahas masalah WK. Setidaknya untuk orang-orang perjalanan ini tidak bingung taruh di mana gitu. Yang jauh-jauh ini gitu. Oke lah kalau dia kebetulan yang positif itu orang mentok, ya paling banter dia ada tempat dia isoman. Tapi kalau dia orang Tawali, Kota Pinang, ini repot. Jadi memang benar harus ada, karena ini resiko kita sebagai pintu masuk. Kalau kita tidak seperti Bangka Tengah itu tidak seperti ini konsekuensinya. Tapi karena kita pintu masuk, ya dari awal memang kita selalu disibukkan. Dari awal COVID kita sudah menyiapkan rumah singgah segala macam itu karena kita sebagai pintu masuk, mau tidak mau. Dan mungkin juga kita lepaskan orang ini, sudah jelas-jelas dia positif, kita lepaskan itu jauh lebih bahaya. Paling-paling nanti mungkin Pemkab Bangka Barat harus berkoordinasi dengan Pemkab lain kalau ada warganya yang dirawat di sini. Paling bisa dibicarakan lah gimana ini ya. Memang sudah dari awal resikonya Bangka Barat itu di situ diletak kesulitannya karena dia sebagai pintu masuk. Tidak mungkin kayak kata Pak Kapolres tadi, kalau ada yang di Jakarta walaupun Bangka Belitung ya tetap orang Jakarta ngurus ini. Sama kayak kita walaupun dia orang Wali, orang Sungai Liat, Belinyu, kalau dia pas ke sini positif pasti jadi urusan kita ya. Makanya kasus Bangka Barat itu saya perhatikan banyak memang kita ngurusin orang luar yang terkonfirmasi positif di sini. Jadi memang itu sudah risiko dan itu memang harus kita pertimbangkan, kita siapkan. Ada lagi kira-kira yang lain Pak kalian? Ya silakan Pak. Ini KKP yang baru ini Pak Kapolres baru ganti. Uji Pak. Uji nggak pakai dewa Pak. Saya mengganti Pak Darmawan yang menjadi promosi ke Pemerintahan.
Pertama-tama saya mengucapkan saya bangga sekali Pak melihat kerjasamanya di Bangka Barat, ibu masuknya, karena saya di tempat lain nggak seperti ini. Oh, jangan bercari tempat lain. Bangga sekali Pak akhirnya. Terus kemarin tugas saya pertama kemarin saya lihat untuk supir itu nggak ada antigen Pak. Ya, supir karena kalau kita hanya mengantarkan penumpang dan yang lain, supirnya tidak ada pemeriksaan antigen, ya sama aja meloloskan. Kedua, terus untuk kru kapal, saya usulkan untuk dimasukkan berkala Pak, pemeriksaan berkala, karena setiap hari dia bertemu orang ratusan orang. Ya, ya, agak berat lagi. Mungkin itu bukannya. Terima kasih. Yang dimaksud Pak Uci itu mungkin adalah sembako. Nah itu memang dia ini orangnya gitu aja terus bolak-balik dalam seminggu kadang 2 kali Pak Mulai bolak-balik pelabuhan. Nah jadi kalau di Iya. tapi benar kata Pak Uci mungkin bisa kita laksanakan tapi nanti secara berkala. Yang misalnya kita ambil acak gitu ya, kita ambil acak, kita laksanakan Sampai nggak? Sampai. dadakan lah gitu kita laksanakan. Pernah kita lakukan itu Pak Uci, Pak Tampu ya, pernah kita lakukan di depan ya, secara acak. Nanti kita lakukan lagi. Kemarin ada teman juga Pak, jadi mudah-mudahan bukan dari kita, dari Palembang. Jadi dia sudah bayar 150 tanpa keluarnya antigen. Jadi Bapak Subur itu jadi pengakuannya sudah bayar 150, tetapi nggak antigen, itu antigen nggak ada, kecuali Kubur. Di mana ya? Dari Terminal. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Jika dia nggak vaksin, kita akan langsung kita vaksin. Jadi selama ini Pak Kapolres biasanya kita langsung arahkan ke gerai yang terdekat yaitu Masjid Jami. Jadi makanya Masjid Jami itu karena orang mana-mana ya. Kalau kalau antigen memang ada bebas juga. iya. Jadi kita arahkan ke sana. Nah, karena itu yang terdekat. Jadi tukang ojek pun kalau dia nggak bawa kendaraan, mas sudah tahu dia mau dibawa kemana kalau yang belum vaksin, langsung dibawanya ke Masjid Jami. Nah untuk itu mungkin nanti Pak Sandi kita laksanakan secara berkala nanti untuk antigen ya, untuk khusus logistik dan sembako. Nanti tempatnya nanti mungkin bisa di tempat biasa kita laksanakan. Nanti kita gabungan semua unsur kita libatkan untuk pelaksanaan pengecekan secara berkala. Memang kita sulit karena ini sebetulnya menjadi tanggung jawab provinsi Pak Kapolres karena induk-induk dari agen masing-masing logistik itu domisilinya di Pangkal Pinang semua. Sebetulnya harus ada edaran lah dari provinsi untuk agen-agen itu sehingga mereka harus memenuhi syarat itu. Kalau kita yang nekannya susah karena posisi kita di ujung, harusnya dari pangkalnya ditekan. Kalau kita ini kan sudah ketemu sama person-personnya, bukan agennya gitu. Nah jadi kalau itu dibuat semacam edaran mungkin dari nasional provinsi mungkin bisa ya ditekan di agen sehingga nanti kita hanya tinggal checklist saja di sini apa dilaksanakan atau tidak edaran. Itu mungkin yang untuk masalah logistik dan sembako karena kita dihadapkan juga pada kesulitan kalau mereka nanti tidak rutin gara-gara ini terus jadi pasokannya tidak rutin sehingga kita ini kan daerah kepulauan masih sangat tergantung dengan logistik dari luar pulau sehingga ini jadi riskan. Tapi kalau dikondisikan betul-betul di agennya dari provinsi mungkin bisa. Kita sepakat bahwa pelabuhan Tanjung Kalengan adalah pintu masuk ke Pulau Bangka Belitung dan ini juga harus kita lakukan pengetatan karena sesuai dengan arahan Pak Kapolri tadi dan Menteri Kesehatan bahwa orang dalam perjalanan dalam menjelang Ramadan dan Lebaran ini memang harus disetting dari sekarang pengetatannya dan ketentuan-ketentuan orang dalam perjalanan itu tidak ada perubahan ya, tetap dosis kedua ya, artinya yang boleh berhak atau boleh memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan itu dosis kedua dan itu memang harus kita laksanakan, tidak pakai tawar menawar. Kemudian sistem pelabuhan nanti Pak Kris dan kawan-kawan nanti akan pakai sistem itu tadi pintu masuk dan keluar, screeningnya nanti di pintu masuk dan keluar.
keluar, sehingga yang di dalam sudah ter-screening, yang di luar pun sudah selesai screening. Jadi ini beberapa hal yang harus kita ini mungkin kira-kira Pak Kris dalam waktu dekat bisa kita ini kan bisa kita lakukan khusus ya untuk masalah checkpoint dengan skemanya. Ya, baik, mungkin itu Pak Kapolres ya. Kita yakin kalau kawan-kawan di pelabuhan ini dengan DM-nya Pak Kris ini banyak hal yang sudah Habis itu kita lihat ya kita cek. Ya, baik. Saya pikir demikian dulu rapat kita. Nanti kalau ada apa-apa Pak Kris sampaikan saja, nanti Pak Kapolres Pak Dandim kita ajarkan lagi mungkin kalau ada hal-hal yang krusial, apalagi mendekati momen-momen tertentu ya. Ini harus karena kita pintu masuk. Saya pikir demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya Bapak Kapolres, ini rata-rata mereka sekali gitu loh. Harus dulu ya. Makanya kita bikin ketegasan. Ini mau kemana? Paling tidak kamu tuh vaksin dulu di dosis yang kedua gitu. Diangkut ke sana Bang. Oh iya, si Bapak ini, kalau yang kedua silakan. Ibu ya udah berapa kali Ibu? Iya Pak. Ibu udah berapa kali vaksin? Dia masuk boleh. Iya. Kita lihat dosis keduanya tanggal berapa? Tertera. Oke, saran saya nggak usah sampai April Pak. Iya. Jarak 2 bulan aja lah. Ya udah bisa di bulan Maret sudah bisa. Itu kan syarat kedua, yang kedua kan? Iya Pak. Juga baru lewat kan? Apa? Kalau kecuali dia belum jadwal. Jadi masih segera dia baru vaksin. Sebenarnya Pak kalau gitu. Sekarang misalnya PCR, saya Astra nih. Kalau dia belum lengkap 2 kali, harusnya dia Nggak ada syarat Astra, nggak ada syarat macam-macam. Kalau mau naik pesawat, kamu pun vaksin satu nggak bisa. bisa antigen. Jelas. Makanya itu dari kesepakatan kita tadi itu bisa bilangin. Memang kan kalau naik pesawat, dia kalau baru 1 kali vaksin nggak bisa Pak, harus syaratnya PCR. Ya kita pun harus PCR ya. Iya. Kalau untuk selanjutnya itu ya, mulai diketatkan Ini yang dua, yang kan sudah yang dua lalu begitu ya. Iya itu udah habis minggu.